Hai, kembali lagi bersama saya Jimmy di Wedding and Sangjit Tips. Ini adalah episode ke-65. Di episode ke-65 ini gue ingin membahas mengenai perhiasan dalam baki Sangjit. Nah, pasti nanya-nanya kan udah pernah dibahas kok. Kenapa sih harus dibahas ulang? Karena dalam video-video sebelumnya saya selalu menyampaikan bahwa perhiasan dalam baki Sangjit itu harus satu set. Ada 4 perhiasan dalam satu set, kalung, gelang, anting-anting, cincin. Nah, kok apakah harus satu set? Boleh nggak kalung aja? Boleh nggak cincin aja? Nah, itu sebabnya di episode ini saya akan membahas mengenai setiancin atau 4 macam emas atau 4 sentuhan emas, ada yang menulis begitu. Dan di episode kali ini saya juga akan memaparkan apa sih maknanya dan kenapa sih harus 4. Katanya nggak boleh angka 4, ya nggak? Nah, ikuti terus episode ke-65 ini. Kalau teman-teman belum subscribe, bisa subscribe dulu sekarang. Dah? Udah belum? Subscribe dulu yuk. Nah, kalau sudah subscribe, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini, karena gue akan mulai membahas mengenai setiancin. Apa itu setiancin? Jangan kemana-mana ya. Setiancin itu dianggap tradisi yang dijunjung tinggi untuk mempererat ikatan antara calon mempelai wanita dengan keluarga calon mempelai pria. Setiancin ini memberikan arti 4 macam emas atau 4 sentuhan emas yang merupakan perhiasan satu set. Yang sudah saya sampaikan tadi ada 4 buah kalung, cincin, gelang, dan juga anting-anting yang diberikan dari keluarga mempelai pria, terutama dari ibu calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jadi antara mertua dan menantu nih ya. Jadi kalau ada di dalam baki Sangjit ada perhiasan satu set, siapa yang beli? Seharusnya si ibu yang beli. Nah, ini pelajaran yang baru nih. Pelajaran pertama, perhiasan itu dalam baki Sangjit yang beli harusnya si ibu. Dan diharapkan terbuat dari emas murni. Ya. Ini mewakili berkat dari seibu mertua untuk calon menantunya dan sebagai bukti untuk meyakinkan mempelai wanita bahwa dia akan dirawat. Dia akan diterima sebagai bagian dari keluarga. Perhiasan setiancin juga dianggap sebagai pusaka. Jadi benda yang penting untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Jadi bahkan ada beberapa keluarga yang memberikan setiancin ini ada 2. Satu set yang merupakan warisan secara turun-temurun, satu set lagi yang merupakan hadiah dari mertua untuk menantu perempuannya. Jadi ada 2 set, kadang-kadang. Nah, saat ini setiancin sudah sedikit lebih modern, tentunya kan zaman juga udah maju ya. Ibu mertua ini biasanya nanya dulu sama calon mantunya, kamu pengen setiancin ini, perhiasan ini kayak apa, modelnya seperti apa. Bahkan mungkin diajak, yuk kamu pilih sendiri. Kadang-kadang ada yang begitu. Kalau zaman dulu itu enggak, terima aja apa adanya, karena itu adalah barang-barang pusaka atau barang-barang warisan dari ibu mertua untuk menantunya. Nah, sebenarnya kenapa sih? Pesan utamanya apa? Pesan utamanya sebenarnya untuk menyampaikan bahwa sang ibu mertua, ibu mempelai pria, memberikan hadiah pertunangan untuk calon mantunya untuk memberikan restu dan menyambut keluarga pengantin wanita itu sendiri sebagai bagian dalam keluarga besar mereka. Nih, kayak kasih hadiah karena sudah menyambut kamu, welcoming gift gitulah ya. Dan biasanya ya perhiasan itu ada coraknya. Corak yang dipilih biasanya yang berupa corak bunga keberuntungan, naga dan funik, Swangsea, ada juga simbol babi. Nah, kenapa sih simbolnya seperti itu? Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, naga dan phoenix itu udah pasti ya. Semua juga tahu kalau orang Chinese itu senang dengan naga dan phoenix. Itu adalah makhluk mitologi China dan juga mereka tuh konon dilahirkan langsung di surga katanya. Pasangan naga dan phoenix ini biasanya hanya dipakai oleh raja dan ratu, dan mereka kalau digabungkan ini dianggap sebagai makhluk mitologi yang mempunyai menjadi simbol keharmonisan yang sempurna
makanya dipakai untuk urusan pernikahan ataupun untuk rumah tangga. Nah, ada juga bunga-bunga. Bunga-bunga yang dipakai itu biasanya bunga lili, bunga peoni, yang mewakili keanggunan, keindahan, kecantikan dari mempelai wanita, dan menunjukkan kehidupan yang bahagia. Itu bunga lili atau bunga peoni. Coraknya corak bunga. Swangsea, sudah jelas, karakter double happiness, 2 C yang artinya sama-sama menyukai, sama-sama mencintai. Babi, kenapa babi? Kenapa tidak yang lain? Karena babi itu memberikan simbol tradisional kesuburan. Babi itu kalau punya anak banyak katanya. Dan memiliki makna keberuntungan dan memberkati pasangan supaya dikaruniai banyak anak. Katanya begitu. Menarik kan? Nah, kenapa 4? Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini saya akan bahas tuntas mengenai Shi Tianjin ini karena masih banyak informasi menarik lainnya. Nanti dulu. Sudah subscribe belum? Subscribe dulu sekarang yuk. Masa iya sih nontonin melulu kagak subscribe? Subscribe dulu sekarang ya. Kenapa 4? Nah, ini yang akan gua bahas. Jadi supaya teman-teman tahu, kan gak mau angka 4 ya biasanya orang Chinese ya. Nah, sebetulnya huruf Qin seperti ini hurufnya itu mirip dengan simbol Jia seperti ini. Jadi kedua huruf ini, Qin dan Jia, ini adalah simbol yang dianggap mirip bentuknya. Nah, zaman dulu Jia itu, rumah itu punya 4 sudut atap. Ya. 4 sudut atap inilah yang dianggap sebagai simbol dengan memberikan Jia atau memberikan Qin itu seperti halnya ibu mertua memberikan rumah baru kepada sang mempelai wanita ketika dia dianggap sebagai bagian dalam rumah atau keluarga besar sang mempelai pria. Itulah sebabnya ada 4 perhiasan yang diberikan sehingga dia merasa diterima, mempelai wanita akan merasa diterima dan yakin akan dirawat dengan baik oleh keluarga tersebut. Nah, sekali lagi ini simbol ya, pasti banyak yang julid. Ah, kok udah kuno itu tradisi begitu. Sudahlah, udah nggak modern, sekarang udah zaman modern katanya. Ya terserah, ini kan tradisi ya. Supaya tahu ngapain ngasih perhiasan, kenapa harus 4, kenapa nggak 1 aja. Nah, kan jadi tahu filosofinya. Mau percaya? Silahkan. Nggak percaya? Nggak apa-apa. Oke? Nah, Shi Tianjin ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ini dianggap sebagai barang pusaka. Jadi kalau udah dikasih, biasanya jarang dipakai, biasanya hanya disimpan karena akan diwariskan. Kalau nanti kamu mempelai wanita akan menikahkan anak kamu kelak, bisa jadi Shi Tianjin ini akan diwariskan lagi kepada mereka. Ya. Nah, atau juga ada yang mengandung menganut kepercayaan maksudnya yang tadi itu ada 2 set. 1 untuk warisan sebagai pusaka, 1 lagi memang sebagai aset pribadi yang memang tidak akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Nah, tapi ada juga yang berbeda-beda nih seperti yang tadi saya sampaikan. Biasanya orang Chinese pada umumnya, terkhusus orang Teochew ini akan menggunakan 4 perhiasan. Tapi ada beberapa orang dari suku tertentu. Kalau menurut literasi yang saya baca ini ada orang Kanton, orang Hokkien. Mereka tuh cuman pakai 1 macam perhiasan aja. Ada yang cuman gelang aja, ada yang cuman kalung aja. Ya, jarang cincin aja dan anting aja tuh jarang. Gitu teman-teman. Nah, dan juga karena sudah zaman modern, akhirnya Shi Tianjin ini karena kadang-kadang cuman 1 set, tidak diwariskan secara turun-temurun. Ah, udah deh ini buat saya aja. Bahkan ada yang sekarang Shi Tianjin ini jadi ibu mertua akan mengajak calon menantu wanitanya untuk yuk kita cari perhiasan Shi Tianjin. Jadi biar si menantunya pilih sendiri karena akan dikenakan di acara-acara khusus. Nah, ini buat orang yang lebih modern. Bahkan bahannya sendiri sudah tidak hanya murni emas kuning, tapi juga bisa emas putih, bisa ada batu giok, bisa mutiara, bisa berlian, bisa permata, apapun. Nah, sebetulnya akan lebih baik kalau Shi Tianjin ini dari emas murni 99,9% emas. Karena apa? Karena biasanya emas 99,9% tentunya akan lebih beda ya tampilannya dibandingkan emas putih. Tapi ya kembali sih ke selera.
Nah, itu dia mengenai Si Tianqin kenapa ada 4. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai makna lain dari Si Tianqin ini apa sih? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Di segmen ini saya akan membahas mengenai makna lain dari Si Tianqin ini. Maknanya apa? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, komitmen, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah menciptakan sebuah pusaka keluarga baru. Yang ketiga, memberikan kenangan yang berharga. Oh, dulu pada saat Sangjit, mama mertua saya ngasih Si Tianqin, ngasih perhiasan yang ini, barang-barangnya ini, gitu. Itu kan jadi kenangan ya. Yang keempat, memberikan satu bentuk keindahan dalam di luar urusan rumah tangga, karena toh ini kan untuk si mempelai wanita doang. Suaminya kan nggak ikut-ikut pakai, ya nggak sih? Dan juga sebagai simbol berkat dari orang tua atau dari mertua kepada sang mempelai wanita. Mungkin ada yang nanya, kok harus kalung, gelang, cincin, anting? Apa sih maknanya? Nah, ini juga penting. Pernah tahu nggak maknanya apa? Kenapa harus begitu? Bayangkan kalau calon menantu itu, sang mempelai wanita itu dari India. Ada anting hidung, ada anting pusar, ada cincin di jari kaki ya. Wah, itu mungkin akan beda lagi perhiasannya ya. Nah, jadi ada maknanya. Kalung. Kalung itu menyoroti kebahagiaan, kemuliaan dari mempelai wanita dan melambangkan berkat atau dan persatuan dari antar pasangan, mempelai pria dan juga mempelai wanita. Seperti ada satu ikatan antar suami dan istri. Gelang itu ada di tangan. Ya, biasanya dikenakannya di tangan kiri ataupun tangan kanan sih, boleh aja. Tapi banyaknya juga ada yang tangan kiri. Karena apa? Karena dekat ke jantung katanya. Melambangkan hati yang saling bergandeng tangan dan bersatu untuk selamanya. Itu gelang. Anting-anting biasanya dipakai ini sama ibu mertua kepada menantunya. Ini saling mengkaitkan, karena anting itu kan harus dikaitkan ya. Mengkaitkan, memberikan ikatan antar keluarga, antara ibu mertua dan juga menantu. Dan juga dianggap dengan mengenakan anting ini, berharap nanti si calon mempelai wanita ini akan menjadi menantu yang berbakti, istri yang berbakti, memiliki kemauan untuk belajar dan mendengar, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan luar biasa gitu. Cincin, kenapa cincin? Cincin ini menandai pasangan bisa mengambil langkah yang baik dalam pernikahan, melambangkan menantu yang rukun dengan keluarga, berbakti kepada mertua, dan cerdas dalam mengatur keluarga, keuangan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Pasti banyak yang mau julid lagi. Kok itu hanya simbol, jangan percaya yang begitu. Percayalah pada Tuhan, karena semuanya itu adalah Tuhan yang menentukan. Iya, betul. Tapi ini adalah bagian dari tradisi ya teman-teman. Mungkin ada perbedaan di antara kita, tapi jadikanlah perbedaan ini sebagai sebuah keindahan. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk ditertawakan. Bener nggak? Kalau kalian setuju, pencet like dong di bawah. Ya nggak sih? Nah, kenapa emas? Kenapa tidak emas putih? Saya juga sudah sebut sebelumnya. Jadi sebaiknya memang terbuat dari 99,9% emas murni. Kenapa? 99,9% itu cu. Keabadian katanya. Juga lambang kemakmuran, lambang kekayaan. Dan juga yang tadi sudah saya sampaikan, warna kuning ini, kuning emas kuning ini memberikan suasana nuansa yang lebih hangat, kilaunya juga lebih alami dibandingkan bahan lainnya. Dan juga tentunya dengan kilau yang lebih alami ini memberikan atmosfer yang berbeda kepada orang yang mengenakannya gitu. Makanya diharapkan sebaiknya Si Tianqin ini terbuat dari emas murni. Dan juga jangan lupa, emas itu kan tidak hanya dinilai secara nominal, tapi ada nilai investasinya juga. Benar nggak sih? Oleh sebab itu, emas ini juga dianggap sebagai bagaimana keluarga mempelai pria, terutama sang ibu mertua ini, ingin memberikan investasi kepada calon mantunya atau pada mantunya kelak. Dan seolah-olah Keimianzi itu memberikan
memberikan itikat baik bahwa keluarga mempelai pria ini serius loh untuk mengambil kamu sebagai istri gitu. Dan kami ini dari keluarga yang cukup mampu untuk membiayai kehidupan kalian, kehidupan rumah tangga kalian, dan bisa menerima kamu itu sebagai bagian dari keluarga besar mempelai pria. Seperti itu teman-teman. Cukup jelas, Tianjin ini itulah sebabnya kenapa harus 4 perhiasan, itulah kenapa harus ada gelang, anting, kalung, cincin, dan kenapa harus emas. Jadi bisa menjawab mungkin ya. Jadi kalau ada yang nanya, kok boleh nggak kalung aja? Ya mungkin kalau keluarga kamu dari orang Hokkien tadi ya, mungkin boleh seperti itu. Tapi kita kembalikan semuanya pada keluarga. Sekali lagi, ini adalah sebuah informasi, ini adalah sebuah tradisi yang dipercaya oleh sebagian besar orang. Dan masih ada yang percaya, masih banyak banget. Tapi tentunya ada juga yang sudah tidak percaya. Saya kembalikan lagi pada kalian. Dan yang paling pasti, semuanya itu adalah demi untuk menjaga tradisi supaya tidak hilang ataupun tidak luntur. Saya Jimmy Yu, pamit dari hadapan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga selain YouTube channel ini, saya juga punya TikTok. Bisa kalian follow juga, Instagram untuk foto-foto profile saya, dan juga TikTok Live yang selalu saya lakukan setiap hari Senin sampai Jumat sekitar jam 7 malam. Atau kalian bisa cek di bio TikTok saya untuk jadwal lebih lengkapnya. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jimmy Yu pamit undur diri. Thank you for watching. Bye.